Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Khairul, mahasiswa PJJ PAI Universitas Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa mengelola kelas kita yang baik sehingga peserta didik atau siswa bisa memahami pelajaran yang kita sampaikan sehingga mempunyai hasil yang optimal. Tujuan diadakannya mengelola kelas yang pertama bertujuan agar supaya siswa mampu untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Jadi kalau kelas kita kelola dengan baik, sehingga para siswa atau peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk misalnya tidak ramai ketika sedang dijelaskan, atau tidak berbuat gaduh atau mengganggu temannya yang sedang konsentrasi di dalam belajar. Tujuan mengelola kelas bagi guru yang pertama yaitu menjaga kelancaran dalam penyajian proses kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika guru mengelola kelas dengan baik, kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar juga akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, tujuan mengelola kelas bagi seorang guru adalah merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Jadi tingkah laku siswa yang mungkin ada yang mengantuk, ada yang ramai, bisa direspon secara efektif oleh guru dengan memberikan teguran atau peringatan agar supaya para peserta didik mampu fokus memperhatikan materi yang kita sampaikan. Ada beberapa macam prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Artinya ketika kita mengelola kelas harus dengan hati yang gembira, harus dengan suasana yang menyenangkan agar supaya materi yang kita sampaikan tidak jenuh dan siswa ketika kita atur di dalam kelasnya mereka juga sangat senang. Yang kedua ada tantangan, karena kadang ada siswa-siswi yang mungkin membuat gaduh, mengganggu temannya yang lain, sehingga ketika mereka kita atur, mereka tidak akan ramai ataupun mengganggu temannya yang lain. Yang ketiga bervariasi. Jadi prinsip kita dalam mengelola kelas itu mempunyai variasi agar supaya mungkin pembelajarannya tidak monoton ceramah saja, tapi bisa kita buat pengelolaan kelas dengan menyampaikan materi secara mungkin berdiskusi atau mungkin dengan demonstrasi salah satu siswa maju atau menyampaikan materi yang mungkin mereka pahami. Dan yang keempat adalah keluasan, artinya siswa-siswi yang mempunyai kebebasan untuk menentukan. Kadang kan kita sampaikan juga ke para peserta didik, enaknya kita diskusi atau model demonstrasi. Kalau mereka suka dengan model diskusi, jadi mereka bisa menentukan, oh ya kali ini kita diskusi, bisa minggu depannya lagi kita demonstrasi. Yang kelima, penekanan pada hal positif. Jadi ketika kita mengatur kelas atau mengelola kelas, kita bisa menekankan hal-hal yang positif pada siswa. Misalnya untuk menghargai pendapat orang lain dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya yang lain ketika sedang melakukan demonstrasi pada materi yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Ketika kita mengelola kelas dengan baik, disiplin diri pun juga akan tertanam dalam diri siswa kita, sehingga siswa bisa dan mampu menyelesaikan
pembelajarannya dengan baik. Hal-hal yang sering mengganggu kita dalam proses kegiatan belajar mengajar, yang pertama adalah tidak adanya perhatian. Jadi kadang guru sudah mencoba untuk menjelaskan dengan maksimal, namun para siswa, para peserta didik tidak ada yang perhatikan atau mungkin acuh tak acuh. Bahkan mungkin ada yang tidur atau mungkin mengganggu temannya yang lain. Seperti perilaku yang kedua, yaitu perilaku mengganggu. Mengganggu saat belajar itu bisa mengurangi konsentrasi siswa yang mungkin ingin fokus atau mungkin suka dengan pelajaran yang disampaikan. Sehingga kalau mereka terganggu, mereka tidak bisa fokus sehingga tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadinya malah kasihan kepada siswa-siswa yang sebetulnya berpotensi atau berbakat di materi tersebut, justru malah diganggu oleh temannya yang lain, sehingga mereka tidak bisa atau tidak mampu memahami pelajaran yang disampaikan. Teknik yang kita gunakan untuk mencegah perilaku mengganggu, yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Jadi guru tanggap terhadap apa yang dikeluhkan siswa. Misalnya siswanya ramai, jadi guru segera tanggap dengan apa yang terjadi pada peserta didiknya. Caranya yang pertama yaitu dengan memandang siswa dengan seksama. Kita pandangi mereka satu persatu, kita mintai perhatian mereka satu persatu, sehingga mereka merasa sedang diperhatikan oleh Pak Guru atau Bu Guru. Jadi mereka tidak jadi ramai. Yang kedua, kalau misalnya masih ada yang suka ramai, guru bisa mendekati siswa. Caranya kita dekati, kita tanya baik-baik, kenapa kok suka mengganggu, apakah membawa buku pelajaran, apakah PR-nya sudah dikerjakan. Bentuk-bentuk seperti itu sebagai sikap tanggap kita terhadap keberhasilan siswa di dalam menempuh pendidikan yang mereka kerjakan. Yang ketiga, memberikan reaksi terhadap gangguan. Artinya kalau ada siswa atau siswi yang merasa terganggu, harus segera kita atasi. Mungkin si A mengganggu si B, maka si A bisa kita tegur agar supaya tidak mengganggu si B. Bahkan mungkin kalau misalnya mengganggunya sudah sangat parah, bisa kita beri hukuman, mungkin disuruh untuk membaca yang keras, atau mungkin kalau sudah sangat parah bisa kita suruh mengerjakan di luar kelas. Yang kedua, membagi perhatian. Membagi perhatian itu ada dua. Yang pertama perhatian secara visual, dan yang kedua adalah perhatian secara verbal. Perhatian secara visual biasanya dengan cara menatap mereka satu persatu, kita tatap mata mereka agar supaya mereka fokus. Sedangkan secara verbal, kita bisa memberikan perhatian secara verbal, yaitu perhatian yang kita lakukan secara langsung. Teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Yang pertama, dengan memusatkan perhatian kelompok. Kita bentuk sebuah kelompok, kita bentuk sebuah grup, agar supaya mereka yang mengganggu itu masuk di dalam grup tersebut, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab bahwa mereka itu tidak sendirian. Ada grupnya yang mungkin sedang fokus untuk mengerjakan tugas, dia malah ramai, akhirnya dia merasa harus menyelesaikan tugasnya bersama dengan kelompoknya. Yang kedua, guru memberikan petunjuk yang jelas ketika mungkin memberikan tugas yang harus disampaikan, tugas yang harus dikerjakan, maka guru memberikan petunjuk yang jelas agar supaya tidak salah di dalam mengerjakan. Yang ketiga, menegur. Apabila ada siswa-siswi yang punya perilaku mengganggu, guru harus segera menegurnya agar supaya tidak terjadi keributan di dalam kelas tersebut. Yang keempat, kita berikan penguatan kepada mereka yang suka mengganggu, bahwa perbuatan mereka mengganggu orang lain itu sangat tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan terutama bagi orang lain. Ketika temannya mau fokus terhadap pelajaran, tapi karena diganggu oleh dia,
sehingga tidak fokus. Untuk itu perlu kita beri penguatan, kita nasihati dengan baik-baik agar supaya mereka tidak lagi mengganggu temannya yang sedang fokus atau konsentrasi terhadap pelajaran yang disampaikan. Cara mengembalikan agar kondisi belajar bisa lebih optimal. Yang pertama yaitu dengan modifikasi tingkah laku. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menasihati mereka bahwa tingkah laku mereka yang mengganggu itu sangat tidak efektif sehingga pembelajaran tidak bisa optimal. Yang kedua, kalau kita bentuk dalam sebuah kelompok kita kelola dengan baik sehingga siswa yang mengganggu merasa mempunyai tanggung jawab bahwa kelompok mereka sedang mengerjakan tugas dan dia tidak boleh enak-enakan mengganggu temannya atau membuat gaduh sehingga mereka fokus atau ikut membantu temannya yang sedang mengerjakan tugas. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.